Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya sepertinya mulai ngefans sama Pak Bahaudin ini ya. Meskipun beliau itu tidak katakanlah sensasional Rocky Gerung, tetapi di dalam kerunutan berpikir saya melihat beliau ini pola pikirnya lebih runut. Kalau Rocky Gerung itu dia lebih banyak mengetahui quotes dari filsafat yang mana itu suka dijadikan landasan berpikir oleh yang bersangkutan. Tetapi di dalam pola pikir ya nggak bagus-bagus amat begitu. Beliau ini siapa? Pak Taufik Bahaudin ini beliau lebih ajeg saya lihat begitu, dan alhamdulillah memang orang-orang generasi sebelum kita itu alhamdulillah masih banyak yang bisa berpikir ajeg. Generasi kita nih ya umur 30-an sampai 40-an ini agak meresahkan. Kemudian umur belasan yang sekarang itu sampai umur 30-an itu saya apatis ya. Nah, mudah-mudahan channel-channel yang seperti ini bisa membangkitkan kembali gairah berpikir kritis, sehingga kita itu bisa melihat bukan hanya kejadian, tetapi kita bisa melihat dalalah ya, bisa melihat dalil. Nah, di dalam video kali ini Pak Bahaudin ini akan membahas tentang gus-gusan NU begitu ya. Itu ada tuh pembahasannya, makanya saya menarik, dan mohon maaf saya sudah lama tidak membahas tentang nasab ya, karena saya melihat sekarang ini sedang membosankan. Setelah kemarin Habib Lutfi mengadakan zikir kebangsaan dan ikrar bela negara, itu sudah tenggelam ya. Coba lihat sekarang PWLS tenggelam, dan kita akan melihat nanti dalam video yang lain insya Allah. Ini hubungannya erat sekali nih antara PWI, Jokowi, begitulah. Orang-orang yang subscribe channel saya itu orang-orang cerdas ya, pasti bisa melihat lah. Nah, kita akan saksikan dulu ya apa yang dikatakan oleh Pak Bahaudin ini supaya menjadi food for thoughts bagi kita, supaya nggak kalau kata orang Sunda itu meh teu kuled otakna begitu ya, biar otaknya itu nggak beku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Kita masih ketemu kembali. Siap. Jumpa lagi sama abang kita, senior kita, Bapak Taufik. Apa kabar, Pak? Terima kasih, alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Sebentar ya, ini video sudah lama sebelum bentrokan PWLS, dan beliau ini akan memberikan semacam analisa bahwa ini akan terjadi begitu. Coba lihat nih. Ini rame lagi nih, Bang. Satu hal yang rame dan masih mengiang-ngiang di telinga kita. 3 minggu mungkin 1 bulan lah, sampai tadi malam pun rame di medsos di mana-mana. Kita dulu kenal dia namanya pakai julukan Gus, ya. Lalu dikomplain nih dari mana-mana, tidak, beliau itu bukan Gus. Jadi namanya Fuad ya. Muhammad Fuad Pleret. Nah ini Bang, menyambung pembicaraan Abang. Beberapa hari waktu ini Abang sering mengatakan PKI gaya baru. Sekarang bener-bener nih ditunjukin nih. Ini keluar nih PKI gaya barunya nih. Bahkan anak cucu PKI-nya ada nih. Bahkan ngaku-ngaku nih dan menjelekkan untuk mengadu-ngadu umat Islam. Bagaimana pandangan Abang tentang Fuad Pleret ini? Saya sih nggak kaget ya. Ini adalah produk hasil kerja sesuai dengan apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun. Oke. Waduh. Nah, sebelum Jokowi 10 tahun ada nggak PKI bunyi? Zaman Pak SB dan sebelumnya? Tidak ada. Tapi kenapa setelah Jokowi dia ada negara kacau balau, utang banyak, korupsi berkembang biak, dan muncul PKI gaya baru. Nah, kenapa PKI berani muncul? PKI berani muncul karena dia sudah merasa kuat di backup, jangan bercanda. Jadi nyata Bang ya? Nyata. Hari dia ini udah nyata. Tahu saya. Oke. Jadi kita masuk ngeributin ini, buat saya udahlah tangkap aja Jokowi. Ini kan kenapa Jokowi nggak ditangkap, nggak berani ini segala macam. Ada apa? PKI-nya bermain ngendalin semua itu. Orang nangkap kali dibuka kartunya, disogok ini segala, kita nggak tahu. Oke, ya sebelum itu ya. Ini memang di dalam masa pemerintahan akhir-akhir ini kan, ya Pak Jokowi sebelum Pak Prabowo ini. Ini kan siapa, si Fuad Pleret ya. Ya mengaku hubungannya dengan PKI.
Kemudian Gurgem juga demikian begitu ya. Jadi orang-orang entah tuh Rieke Diah Pitaloka ya, saya tidak tahu. Cuman kalau isu-isu ada, saya tidak tahu lah ya kalau. Cuman dalam pengertian bahwa trauma negara begitu ya. Saya tidak mengatakan trauma negara ya, karena perasaan gak enak banget gitu negara punya trauma gitu ya. Apa ya? Historis lah katakan begitu ya, jejak historis negara yang mana kita ini melihat PKI itu sebagai organisasi yang katakanlah sangat kontra dengan para ulama, yang mana Indonesia itu dimerdekakan atau merdeka banyak sekali peran ulamanya di situ. Nah, sehingga sejarah mencatat mereka itu pihak yang kalah, ya, PKI itu. Dan permasalahannya kan bukan kalah dan menang di sini. Permasalahannya itu ada, ya mau gimana lagi kita katakan ya. Kita katakan trauma sejarah lah begitu ya, jangan trauma negara. Ada trauma sejarah tatkala PKI ini diberi sedikit saja kekuasaan, maka mereka menunjukkan perilaku ketidakmanusiaan mereka begitu. Nah, ini terlepas dulu lah ya, saya katakan PKI-nya apa dan apa begitu. Kita musalamah saja demikian adanya. Nah, dan saat Pak Jokowi menjadi pemimpin, anak-anaknya PKI ini mulai berani menunjukkan taringnya. Nah, ini permasalahannya begitu. Dan ini adalah analisa yang mana benar begitu, tidak ada sesuatu itu kebetulan, yang mana itu kebetulan sama sekali ya. Polanya bisa dilihat. Tapi saya tahu betul kalau otak konsep sekarang Jokowi memang nggak ada. Ada di belakangnya nih. Kenapa dia ke RRC? Xi Jinping. Dimuat gitu segala macam. Udahlah, paham kita. Nah itu cek kenapa dia sibuk naikain. Kan Cina-Cina dari RRC yang komunis mau pada masuk itu, dan udah pada masuk sekarang. Betul. Jadi kalau saya sih nggak heran. Yang saya heran orang kita itu kok kebanyakan mayoritas termasuk jenjang berpikirnya kualitasnya di level 3. Kalau belum nongol yang PKI ngaku masih dianggap PKI nggak ada. Ada yang mau sama mana PKI kan udah bubar. Otak lu tuh level 3. Level 3 tuh baru ngelihat, baru ngerti kalau udah terjadi dan dia kebentur. Jadi nunggu kejadian dulu. Kejadian baru dulu. Ya benar. Yang dulu. namanya kemampuan antisipatif membaca ini nggak sampai otak level 3. Oke, coba lihat ya. Pak Bahaudin ini sudah mengatakan benturan. Ini level 3 masih mending ya. Ini ada level 4. Level 4 itu lebih jongkok lagi. Dalam pengertian meskipun dia itu sudah terjadi di hadapannya, dia sudah tidak bisa melihat itu. Pak Bahaudin ini mengatakan hal ini kalau mengomentari si Fuad Pleret begitu. Itu PWI 3 bulan yang lalu ini ya. Berarti PWI itu ya baru berkembang. Kemudian kejadian di Pemalang itu belum terjadi ya. Belum terjadi itu. Nah, kalau tidak salah kan Pemalang ya kemarin ya, waktu bentrok FPI sama PWILS itu. Nah, ini kan seharusnya sebelum kejadian bentrok itu sudah bisa dilihat gelagatnya mau kemana nih si PWILS ini. Dan si Fuad Pleret dan teman-temannya ini kan mau rusuh. Itu seharusnya orang kalau cerdas sudah kelihatan, ini udah kelihatan begitu. Orang-orang seperti ini seharusnya dijauhi kalau tidak dihujat. Ya, kalau tidak dimusuhi begitu orang seperti itu, karena mereka memang menginginkan perpecahan. Dan Pak Bahaudin ini ternyata memang sudah bisa mengantisipasi hal itu di dalam pikirannya, dan memang tidak sulit sebetulnya untuk mengantisipasi hal itu. Untuk menganalisa hal itu tidak sulit, itu adalah hal yang mudah sekali. Si Imad tiba-tiba punya tesis yang mana tesisnya belum pernah disidangkan, kemudian keliling-keliling ke tiap-tiap kampung, ke PCNU kan, untuk mengelabui dan untuk menebarkan kebencian kepada habaib, mengumpulkan, setelah dikumpulin bentrok. Itu kan beberapa tahun sebelumnya itu seharusnya udah dibaca, dan jenderal masuk di situ, dan ini harus bisa dilihat beberapa tahun ke depan mungkin ini akan lebih parah lagi begitu. Ya, apakah ada dalalah ke sana? Nanti akan kita bahas. Ini akan tergantung kepada Pak Jokowi ya. Kalau misalkan Jokowinya ini dia lebih lemah, ini udah nggak bakalan bergerak begitu. Kalau lebih lemah Jokowinya. Kalau ternyata Jokowinya lebih kuat, udah ini bakal lebih kuat lagi. Nah, yang saya
sesalkan di sini adalah perilaku Nahdlatul Ulama. Itu yang saya sesalkan. Kenapa kok Nahdlatul Ulama itu loh, NU, ketuanya PBNU tidak memiliki nalar kritis dan analitis seperti Pak Bahaudin ini 3 bulan yang lalu. Ya, itu seharusnya NU itu begini. Tatkala datang si Imad kayak gitu harusnya udah bisa membaca ya. Jadi nggak perlu jadi wali buat membaca si Imad itu ingin melakukan perpecahan. Ini kok nunggu dulu sampai 2 tahun baru keluar surat PWLS itu adalah organisasi yang sengaja dibuat untuk untuk membuat perpecahan begitu. Ya. Itu kan ya. Jadi ketahuan kan makomnya. Ketua PBNU sekarang itu jangankan jadi wali, jadi alim aja enggak, jangankan jadi wali ya, jadi ahli mantik saja tidak. Jangankan kasyaf begitu. Kalau kasyaf itu belum ada dalalahnya nih, belum ada dalalahnya. 10 tahun yang lalu ya belum ada, si Imad belum ada, itu belum ada kayak Habib Lutfi tuh. Habib Lutfi kasyaf tuh. Ya. Belum ada apa-apa, si Imad belum ada, ini belum apa, udah ngomong begini. Hati-hati ya, nanti NU habaib, ulama itu akan dibenturkan. Hati-hati kalau waktu itu datang. Jangan sampai kamu itu begini dan begitu. Yang mana pada saat itu si Imad masih di kubunya Habib Rizik, si Fuad Pleret juga jelas ya, itu masih masih Muhyiddin juga tuh. Terus si kemarin itu siapa, Abbas Buntet, itu masih Muhyiddinnya Habib Lutfi. Itu berbicaranya 6, 7, 8, 9 tahun yang lalu. Itu sudah mengatakan demikian. Belum ada dalalahnya. Pak Bahaudin ini belum melihat itu ada ada dalalah ke sana. Tatkala si Imad keluar, kita harusnya sudah langsung bisa melihat, ini orang masalah nih. Seharusnya demikian langsung. Ya, itu yang kita sesalkan sebetulnya ya. Dari berapa level 8? Yeah. Nah, Jokowi itu main di sini. Udah sekarang baru ribut. Ributnya kan belum terlalu ribut karena belum kenal langsung. Begitu banyak pendukungnya Bang pada saat itu. Ya PKI berani ngomong itu nggak cuma dia sendiri, udah di belakang udah berani itu ngomong. Banyak juga berapa jenderal Bang. Nah udahlah, gampang lah. Yang di DPR berapa banyak PKI segala macam. Jadi sebuah sayang bego siapa? Bukan PKI-nya, bukan dia pintar. Ini yang lain yang bego. Kita yang pada bego banyakan. Nunggu kebentur baru kita bereaksi. Nunggu kebentur. Mau ngomong apa kita? Sekarang contoh saya nggak sebut. Sebentar, nah yang lebih bego lagi, benturnya udah ada, masih nggak bisa lihat itu. Ya masih ini perjuangan Wali Songo apaan? Itu udah kelihatan, FPI-nya diam, PWLS-nya nyerang, bawa pentungan, mengumpulkan massa dari berbagai macam daerah begitu, itu kan udah kelihatan. Ya, ini mengkhawatirkan. lebih bego lagi. Kucing aja sepertinya nggak sebego itu. Kucing itu kalau dia melihat sesuatu ya, yang mana dia itu pernah dirasakan ada kebahagiaan padanya, maka dia langsung mengasosiasikan hal itu. Ya, baik itu lewat endusan atau lewat penglihatan mata. Dia ngendus nih ada ikan, langsung, oh ini enak, langsung datang samperin. Gitu. Kemudian misalkan nanti ada orang yang gak kenal, dia langsung, orang seperti ini nih membahayakan, dia langsung lari. Ada tuh kucing kayak gitu, syuur. Makanya di dalam Al-Quran itu suka disebutkan kan, walakin la yash'urun, tetapi mereka itu tidak ada syuur. Syuur itu apa? Kesadaran yang level paling rendah, kesadaran level hewan itu tidak ada pada orang-orang yang terlalu bodoh seperti itu. Ini saya mengkhawatirkan ya. Dari menteri-menteri yang gabung yang ditarik Pak Prabowo, ada yang udah nggak bener, namanya masih muncul lagi, bagaimana sih? Iya, banyak sekali. Nah, cobalah. Jadi dalam memutuskan ini hidup simple ya, kalau saya. Hidup kita bilang bener satu, dasar kita nilai-nilai hidup kita pakai. Tapi politik menjadi nggak benar karena politikus di zaman sekarang ini tidak punya prinsip atau nilai-nilai hidup. Politik itu zaman dulu. Para pendiri bangsa kita jelas prinsip hidup, jelas nilai-nilainya. Sekarang nggak, dianggap itu biasa. Kalau politisi itu biasa tidak punya prinsip, dianggap karena politik. Lo yang brengsek, lo yang nggak punya nilai, disalahin politik. Bagaimana politik? Imbasnya banyak mana-mana. Yang lihat Bung Karno, Bung Hatta segala macam punya prinsip, kok Agus Salim punya prinsip, nilainya jelas. Lo yang gak punya prinsip, main-main menyalahkan politik. Politik itu, wah politik yang salah. Lo yang orang gak punya prinsip, kan politik itu. Sebentar ya, betul, politik itu dia pada dirinya tidak punya salah. Ya makanya kemarin ada yang komentar saya itu, Ustadz, bahasanya Ustadz apa AA ya? AA udah mulai masuk ke politik ya, emang masalahnya dari politik itu apa? Begitu. Politik itu nggak ada masalahnya. Yang masalahnya itu orang-orang yang nggak punya prinsipnya, itu yang punya masalah.
Jadi kalau kita misalkan melihat Ihya Ulumuddin itu ya, itu ada tuh siasah di situ. Malah ada siasatul anbiya, siasahnya para nabi. Kemudian ada siasatul ru'asa, ya siasahnya para pemimpin begitu, ada di situ. Dalam pengertian memang betul politiknya jangan jadi anti begitu ya. Dan saya mohon maaf kepada penonton setia saya. Jadi pembahasannya ke sana karena memang yang menarik bagi saya itu permasalahan pola pikirnya. Jadi tatkala kemarin ada Bu Ova ya, Bu Ova UGM, yang mana Bu Ova UGM itu pola pikir sebagai profesor tidak dipakai sama sekali. Saya tertarik, intrig untuk membahasnya begitu ya. Akhirnya masuk ke situ. Yang tidak suka ya mohon maaf begitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa mengambil faidah. Sudah jelas nih, nyata Bang. Terus tanggapan abang begitu dekat dengan Pak Presiden terpilih kita nih, Pak Prabowo. Abang juga sahabat sama beliau. Apakah Pak Prabowo ini berani tanggapin mereka itu semua? Menurut abang bagaimana? Begini ya, saya terakhir lihat di medsos ketika bilang lagi ada statementnya itu, kesimpulan saya nilai-nilai prinsip hidup dia masih tetap belum berubah. Oke. Itu yang saya pegang. Apa? Dia nggak akan korup, dia tidak cari makan dia akan berjuang buat bangsa. Itu saya tahu persis. Untuk bangsa. Nah, saya nggak tahu lingkungannya seperti apa. Kenapa kalau susah benarnya, saya nggak tahu. Mestinya Pak Prabowo bisa mengatasi itu. Iwat siap kok bergerak. Cuman saya kan sudah lama tidak ada komunikasi langsung dengan beliau. Saya ngikutin, saya kenal lingkungannya segala macam. Jadi ada faktor X apa atau siapa yang bikin jadi kayak begini, saya nggak tahu. Tapi yang jelas adalah kelompok PKI baru ini berusaha memperlemah lawan dalam tanda petik atau tidak dalam tanda petik supaya jinak digelontorin duit. Ada rumor salah satu orang dekat Pak Prabowo duitnya begini, punya jet pribadi. Saya nggak komentar, saya nggak tahu. Buat saya nggak heran. Karena orang-orang yang begitu. Tapi politikus sekarang Nah sekarang gini ya, simpel. Saya ngomong sama teman saya dari etnis Cina, sangat nasionalis. Dia bilang apa? Kalau di kita nih, Bang Taufik, kita bilang Cina itu bla 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 negatif, benar memang. Tapi mereka juga ngelihat yang sesokol pribumi ini negatif. Kenapa? Disebut negatif karena berpikirnya nggak jelas, ikut arus kiri kanan segala macam. Contohnya begini, kita pengen kalau orang yang tadi sebut itu dia berduit, maka untuk dia harus nunjukin ke publik bahwa dia berduit, beli ini beli itu segala macam untuk nunjukin dia berduit. Maaf, yang namanya Cina kalau berduit yang tampilnya nggak perlu. Saya pernah ngobrol, yang perlu tahu kita berduit itu cuma satu, bank, relasi bisnis kita dan teman dekat kita. Yang lain nggak usah. Kita nggak. Kalau gua berduit, seluruh dunia mesti tahu. Gua beli jet, beli ini. Itulah mentalitas. Kalau guyonanya, mentalitas inlander. Kere munggah balik. Dia berasa hebat kalau dia punya ini. Sama kalau golongan emak merasa hebat kalau beli tas mereknya merek yang berasa hebat. Ya kan? Iya, jadi kalau dia nggak pakai merek hebat, dia bukan apa. Ini mental apa? Oke. Ini yang saya baca ya, yang berusaha disampaikan oleh Pak Bahauddin di sini. Inilah yang menjadikan negara kita ini terpuruk. Sehingga kenapa ya? Jadi gengsinya itu, kalau gengsi itu kita katakan apa ya bahasa enaknya? Pride ya. Pride-nya itu, kebanggaan dirinya itu ada pada barang. Nah, ini memang kebiasaan orang Indonesia, makanya kenapa kredit itu banyak sekali begitu ya. Kredit itu dia laku sekali di Indonesia ini. Padahal kan bunganya gila-gilaan itu ya. Kemudian barang-barang branded kan heran. Negara seperti Indonesia yang mana pendapatan per kapitanya juga tidak terlalu tinggi, tapi barang-barang branded laku juga di kita begitu. Lihat mobil-mobil juga demikian. Karena memang tadi ini adalah mental yang mana pride-nya itu, kebanggaannya itu tidak ada pada dirinya tetapi ada pada sesuatu yang lain, yaitu pada barang-barang. Yang mana ini dikatakan ini adalah mental inlander begitu. Itu yang saya lihat ya. Yang mana ini menjadi berbahaya apabila orang yang bermental seperti ini dia itu menguasai satu jabatan tertentu dan dia itu menguasai suatu posisi tertentu di dalam pemerintahan. Kenapa itu akhirnya menjadi berbahaya? Karena dia akan memakai itu untuk menjadikan pride-nya,
untuk menjadikan kebanggaannya, yang mana pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Begitu, ngumpulin jet pribadi tadi yang kayak dikumpulin kan, oh ngobrolin kaya, saya kaya begitu ya, saya punya tambang dan sebagainya, karena pride-nya di situ. Beda dengan pride-nya orang-orang alim, pride-nya orang-orang yang soleh itu ada pada integritas mereka. Apabila mereka itu terlihat berintegritas, jujur, nah itu baru mereka punya pride. Saya ini loh orang jujur, nggak pernah makan korupsi sama sekali, nggak pernah makan duit orang sama sekali begitu. Itu ada pride, ada kebanggaan di situ. Nah pertanyaannya, apakah Jokowi punya itu? Apakah orang-orang yang di sekeliling Pak Prabowo sekarang punya itu? Apabila tidak punya itu, jangan harap negara Indonesia ini akan bagus. Sekarang saya juga mau sekalian aja lah ke NU. Apakah orang-orang di NU sekarang punya itu? Ya, saya dengan segala hormat kepada yang strukturalnya, terutama tuh ketua PBNU-nya. Ya, apakah punya pride seperti itu sekarang? Entahlah. Lah kemarin ngobrolin tambang aja kan sampai Muhammadiyah ikut-ikutan. Aduh. Orang kalau hebat bukan karena merek yang dipakai. Jadi kembali masalah mental ya Bang. Masalah bukan mental, kualitas berpikirnya, kualitas nilai hidupnya. Orang tidak punya prinsip. Orang tidak punya harga diri, tidak punya keyakinan. Berarti termasuk politikus sekarang juga begitu. Banyak yang begitu. Makanya kalau dia ini berduit, jadi dia cari duit untuk menunjukkan dia hebat. Punya ini, pamer mobil di garasi, buat apa? Dia nggak pikirin tuh, ya indeks ISG jatuh, terjun. Bukan itu, ya, buat kan, apa? Strong sampai 17.000 orang kalau lebih, hebat kan? Itu, nih makanya yang teman jajan, kalau kita hebat tuh yang perlu tahu hebat adalah bank, institusi terkait, relasi kita, teman kita, orang lain nggak perlu hebat. Di kita kalau hebat, supaya dibilang hebat, tampil dengan materi yang wah. Semua orang kecil tahu gua pakai ini pakai itu. Zaman guyonan dulu awal supaya dibilang hebat kalau dia berduit itu, dia waktu belum HP pertama kali muncul itu bawa HP, telepon nunjukin depan publik. Buat apa? Itulah mentalitas seperti itu orang yang tidak punya prinsip, tidak punya yakin diri, dia tidak merasa hebat. Baru dia merasa hebat kalau dia pakai merek di punggungnya, dia bawa barang berhebat. Dia tidak punya yakin diri, dia tidak punya kebanggaan diri. Mentalnya kalau guyonan mungkin kurang tepat, ya inilah mental inlander. Mental orang-orang di bawah yang merasa hebat. Ada istilah baru mental ya inlander, ya kan? Mungkin nggak gitu bener ya. Tapi kalau guyonan emang mental inlander lo katanya. Baru berasa hebat kalau gitu. Buat apa sih? Oke Bang, terima kasih. Oke. Tambah seru, tambah sore, tambah memanas cerita ini. Tapi waktunya juga sudah habis Bang. Ini sudah selesai sampai di situ. Nah, jadi sedikit pelajaran ya. Bukan sedikit, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Memang salah satu yang paling dirindukan oleh negara kita ini adalah integritas. Kemudian prinsip, nilai hidup. Itu semakin lama semakin terkikis. Bukan hanya pada kalangan orang awamnya, tetapi juga pada kalangan orang-orang besarnya begitu ya. Bukan yang besar badannya. Itu tidak punya integritas, prinsip hidup, yang mana seharusnya kan ya merasa terhina seseorang itu apabila datang, misalkan ada manusia-manusia datang kepada kita membawa uang 100.000 kemudian menyuruh kita untuk mencoblos dia begitu. Itu kan seharusnya kita bukan bahagia, tapi kita itu seharusnya merasa hina. 100.000, 1 juta sekalipun, 10 juta sekalipun, 1 miliar sekalipun, itu seharusnya manusia yang punya dignity, manusia yang punya prinsip hidup, manusia yang memiliki nilai, seharusnya dia merasa terhina, dibuang tuh duit, tempelengin ke mukanya begitu. Harusnya kan begitu. Apaan kayak gini? Ya. Itu seharusnya, dan kita bisa melihat hal-hal seperti itu, misalkan belajar dari cerita-cerita silat ya, cerita-cerita kungfu kan, orang balas budi itu punya integritas, sehingga balas budi dan balas dendam ini dia menjadi apa ya, tema utama di dalam film-film silat begitu. Nah, bukan bagus balas dendamnya, bukan, tetapi ini adalah pride-nya begitu. Itu intinya. Kita harus punya nilai, dan kita punya nilai yang namanya Pancasila, yang mana itu seharusnya ada di dalam diri begitu. Ya, itu nggak bertentangan sama Al-Quran. Ya, kita mah kalau itu berbicara sebagai negarawan begitu ya. Kalau berbicara sebagai agamawan, kita memiliki Al-Quran dan hadis yang mana di dalamnya itu banyak sekali penafsirannya para ulama, syarahnya para ulama. Itu kan nilai hidup kita begitu. Ya, apa bahasanya itu? Ishkariman au mut syahidan. Ya, hiduplah engkau dengan penghidupan yang baik.
dengan kehidupan yang mulia. Dalam pengertian bukan banyak barang tadi, tetapi punya integritas. Atau wafat begitu dalam keadaan syahid. Itu adalah adagium yang terkenal ya dalam bahasa Arab. Mahfuzat dulu kita waktu pesantren itu. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari video ini, dan saya meminta ya mudah-mudahan ini dicontohkan lah oleh terutama PBNU, kemudian para menteri, kemudian anggota DPR, pemimpin-pemimpin kita semuanya, supaya kita ini hidup berjalan maju gitu loh. Ya kalau perlu kita adakan penghapusan dosa para koruptor lah, udah kita mulai dari nol. Capek, kita itu capek. Supaya kita melaju begitu ya. Demikian, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.